Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa hadana ila subulis salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul allam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu li jami'il anam. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin misbahiz zalam wa ala alihi wa sahbihil bararatil kiram. Amma ba'du, usikum wa nafsiya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jakarta Islamic Center rahimakumullah. Senantiasa di awal khutbah Jumat ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang selalu memberikan kita panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas dunia dan juga ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan semua itu diterima dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Selawat dan salam kita sampaikan kepada pemimpin dunia akhirat, bertanggung jawab di hari kiamat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita kenal dengan syafaatul uzma, dispensasi yang terbesar, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, beberapa minggu ke depan akan kita hadapi Idul Adha, yaitu hari raya kurban yang pernah diukir di hati keimanan kita. Nabiullah Ibrahim alaihi salam begitu hebat mencontohkan, mengamalkan ayat-ayat perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, harus menyembelih anak satu-satunya yang sangat dicintai, yaitu Ismail alaihi salam. Sementara saudara-saudara kita sudah berangkat menjadi duyufur rahman, menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkah. Dari semua rentetan ibadah haji, yang terakhir dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban. Saudara, kalau menurut Imam Syafi'i radhiyallahu an, tidak menjadi wajib tiap tahunnya. Bagi orang kaya sangat pilih ini lebih enak. Tapi ada satu mazhab yang ekstrim, yang hukumnya wajib tiap tahun orang kaya untuk menyembelih hewan kurban, yang terdapat di mazhab Abu Hanifah. Disinilah dari 4 mazhab, ada yang ringan, ada yang berat. Bagi orang kaya jangan pilih yang ringan, pilih yang berat. Kalau kita baca kitab fikih Mizanul Kubro, itu ada tasdid, ada takhfif, ada ringan, ada berat. Kalau orang kaya yang berkecukupan untuk melaksanakan potongan hewan kurban
yang tentunya wajib tiap tahun. Bila tidak memotong hewan kurban, dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihi salam diuji, dicoba keimanannya begitu dahsyat oleh Allah. Sampai-sampai ayat ini yang sering kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izibtala Ibrahima rabbuhu bikalimat fa'atammahunna. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Saudara, Allah coba Nabi Ibrahim dari berbagai macam awamir, dalam tafsirnya bi kalimat bi awamirillah, dengan beberapa perintah-perintah Allah. Begitu hebat Nabi Ibrahim dicoba, bahkan dibakar oleh Raja Namrud, tidak hangus, dingin dengan mukjizatnya, izin Allah. Mukjizat di luar otak kemampuan manusia. Amrun kharikun lil adah yuzhiru ala yadin nubuwah. Itulah mukjizat. Nabi Ibrahim, Allah turunkan ayat kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api yang berkobar, jangan panas, dingin, bagaikan es, dingin, selamatkan Ibrahim alaihi salam. Perjuangannya begitu hebat, menghancurkan Tuhan-Tuhan mereka yang tidak berakidah yang benar. Kalau tidak ada ayat wasalaman ala Ibrahim, bisa hangus saudara, bisa gesang, bisa hangus. Tapi Nabi Ibrahim tidak, dengan izin Allah. Tapi jangan coba-coba saudara, besok ada kebakaran, baca ayat ini. Wasalaman, selamatkan ya Allah diriku. Karena kita nggak punya mukjizat, bukannya dingin utuh tapi hangus mungkin. Kenapa? Allah tidak berikan mukjizat bagi kita. Nabi Ibrahim alaihissalam begitu hebat, dicoba, disuruh perintah menyembelih anak dengan usia remaja yang begitu ganteng. Nabi Ibrahim alaihissalam lakukan itu semua demi agama, demi akidah, demi perintah Allah. Ismail dibawa ke Jabal Kurban setelah melaksanakan ibadah haji. Beliau ditanya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail, bagaimana kalau kau besok habis sholat Idul Adha untuk disembelih, meneruskan perjuangan dari Allah? Nabi Ismail jawab, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Hai bapakku, apa yang diperintah oleh Allah kerjakan, insyaallah siap disembelih, dibawa ke Jabal Kurban, yang akhirnya nanti satu saat Tuhan akan ganti yang lebih baik lagi. Satajiduni insyaallah minas sabirin, tergolong orang yang sabar. Nabi Ibrahim dan Ismail nanti diganti oleh Allah, maka sinnya litaswib, nanti di akhirat Ibrahim dan Ismail mendapat ganjaran begitu besar. Anak didikan cakep, boleh berdoa sekitar Ka'bah. Anak akhlaknya bagus, pasrah apa yang dicanangkan oleh Allah dan kedua orang tua. Mungkin kalau jatuh di kita ayat ini, Bapak Saudara, besok Idul Adha, ayat turun untuk menyembelih anak yang dicintai. Pasti kita pilih mana dari sekian anak yang paling bandel, kita korban besok. Ada alternatif pilihan.
Atau anak kita satu kayak Ismail, pasti anak itu kita tanya, gimana? Besok saya mau sembelih kamu Idul Adha. Anak ini nggak punya akhlak, nggak punya iman, nggak hormat sama orang tua. Kenapa saya Pak yang mudaan, bapak aja disembelih duluan yang tuaan? Bisa begitu jawaban anak yang tidak komitmen dengan ajaran agama. Singkat kata, waktu itu belum ada wartawan seperti TV One, kameramen belum ada, Metro TV. Kita yakin kejadian itu pasti ada. Idza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kun fi'il amr, fayakun mudhari, berproses kapan saja, siapa saja akan berlaku ini. Besok Idul Adha, mari tidak lagi nyembelih anak, tidak lagi motong orang, tapi motong nyembelih hewan kurban agar senantiasa keimanan diuji oleh Allah orang kaya. Besok motong sapi 7 orang atau kerbau atau domba, kambing 1 orang, akan banyak besok sekitar JIC ini yang akan memberikan hewan kurbannya dan nanti akan dibagikan kepada tetangga-tetangga masjid kita dan orang-orang yang berhak menerimanya. Begitu hebat ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang melekat dan melestari, diteruskan, dilegalisir oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang dalam satu hadisnya, azimu dohayakum fa innaha ala sirati matoyakum. Besar-besarkan hewan kurban kamu, maka sesungguhnya hewan kurban kamu menjadi kendaraan kamu nanti di padang mahsyar, di jembatan Siratal Mustaqim. Cari hewan kurban yang gemuk bagus, matanya jangan kicer, yang lurus, yang sempurna. Kakinya pun jangan yang pincang satu dengan yang lain, dengan kondisi yang sehat. Nanti dia akan menjadi kendara kita di Siratal Mustaqim. Itu yang dibilang kal barkil khatib, bagaikan kilat menyambar. Percaya atau tidak, orang kaya yang tidak motong hewan korban besok, dia kalau mati hukumnya Yahudi atau Nasrani. Tinggal pilih orang kaya. Sebab apa orang kaya ditujukan ini? Karena orang kaya perlu perhatian motong hewan kurban. Kelebihannya banyak. 1 tetes hewan kurban yang jatuh di bumi ini akan mendoakan 1 malaikat sampai hari kiamat. Bagaimana kalau tetesan darah dari binatang kerbau atau sapi, begitu banyak malaikat doakan kita. Percaya atau tidak, urusan korban mati dulu baru ketemu akhirat. Orang yang tidak percaya alamul ghaib mati dulu baru ketemu alamul ghaib akhirat. Oleh sebab itu, mimbar khutbah Jumat ini mengingatkan kita, mari siap-siap kita antarkan hewan kurban kita dimanapun, tidak harus di JIC. Syukur di Jakarta Islamic Center ini yang banyak peminat daging hewan kurban, Ayyamut Tasyrik, tentunya akan bermanfaat bagi kita umat Islam, saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, iqraran bi rububiyyati wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad matta salat ainum binazar wa udunum bi khabar biyaumina hada ila yaumil mahsyar. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sebelum doa khutbah yang kedua, saya ingatkan jamaah sholat Jumat JIC bahwa Jakarta Islamic Center mengadakan berbagai macam kegiatan syiar Islam. Sekali lagi, kegiatan syiar Islam antara lain ada tabligh akbar pada hari Minggu pagi dan berbagai macam bazar yang ada di bawah. Mari kita syiarkan syiar-syiar Islam ini, termasuk tingkat SD ada birrul walidain, garapan kita ke depan anak berbuat baik kepada kedua orang tua. Doa Nabi Ibrahim intinya Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Mari kita angkat tangan, semoga Allah berikan kita panjang umur, sehat walafiat, rezeki yang banyak lagi halal, senantiasa penuh dengan keberkahan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kesalahan kami, baik yang kecil ataupun yang besar, baik yang disengaja ataupun tak disengaja. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami rezeki yang banyak lagi halal untuk senantiasa memberikan pembekalan pendidikan kepada anak-anak didik kami ke depan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari berbagai macam musibah, dari berbagai macam bencana dan penyakit, karena Engkaulah yang menerima segala doa permohonan kami. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa la dzikrullah a'azzu wa ajallu wa akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha